Reading kali ini bisa saja terbolak-balik. Mohon perhatikan detailnya dan cermati apa yang kamu rasakan. Kamu yang energinya terbaca di reading kali ini sudah lama memakai topeng jika menyangkut tentang perasaanmu sendiri. Kalau kamu menyukai seseorang atau menyukai sesuatu, seringkali kamu berkata sebaliknya. Apalagi saat kamu harus menjaga image di hadapan orang lain. Menunjukkan kebalikan dari perasaanmu yang sesungguhnya, itu sudah menjadi kebiasaan yang mendarah daging. Bisa jadi ada luka batin penolakan atau pernah direndahkan yang membuatmu bersikap seperti itu. Yang menjadi sulit adalah orang lain tidak bisa membaca pikiran dan perasaanmu yang sebenarnya, sedangkan hati kecilmu ingin orang lain memahami kemauanmu. Kadang-kadang kamu menggerutu dalam hati saat orang lain tidak memahami kemauanmu, apalagi jika orang itu sudah dekat denganmu, kamu akan sangat kecewa jika orang terdekatmu tidak memahami keinginanmu. Rasa kecewa itu semakin parah jika orang terdekatmu selalu melupakan kebiasaanmu, seakan-akan kamu ingin orang yang paling dekat denganmu di dunia ini bisa meramal dan tahu apa isi hatimu. Mendekatimu menjadi sangat sulit karena orang lain kebingungan dengan sikapmu yang berubah-ubah. Kepribadianmu akan semakin sulit saat kamu sedang menghadapi masa kegelapan jiwa. Kamu akan sangat menderita karena tidak ada satupun yang memahami perasaanmu dan tidak mengerti apa yang sedang kamu hadapi. Masa kegelapan semakin panjang karena lambatnya pemahaman yang kamu terima. Banyak sekali pendalaman pada diri sendiri yang harus kamu lakukan agar semua luka batin yang kamu derita bisa mengurai. Beberapa yang menyimak sudah melalui masa kegelapan tetapi masih belum menyadari kebiasaan tidak berani menyatakan perasaannya. Beberapa lagi masih berada di masa kegelapan dan dipaksa terus menghiling dirinya dari semua trigger-trigger. Kamu sering berhadapan dengan orang-orang yang menguji perasaanmu, sehingga kamu sering berada di situasi yang menahanmu menyatakan perasaanmu sendiri. Akhirnya kamu semakin terbiasa memperlihatkan sesuatu yang menentang perasaanmu sendiri. Sulit bagimu menghentikan kebiasaanmu karena kebiasaan itu membuatmu nyaman. Kamu mungkin sudah menyadari ada orang yang sangat menyukaimu. Orang ini sudah lama merasakan koneksi yang mendalam padamu. Dia tidak bisa menolak perasaannya yang mendalam dan sering memperhatikanmu dari kejauhan. Biasanya media sosial adalah tempatnya mengamati perkembanganmu dari hari ke hari. Orang yang menyukaimu ini memahami arti koneksi soulmate, tetapi perasaannya sering ragu karena sikap yang kamu tunjukkan. Dalam hati orang yang menyukaimu ini tahu sekali kamu juga menyukainya sama seperti yang dirasakannya. Tetapi sikapmu sangat aneh seolah-olah kamu tidak merasakan perasaan mendalam yang sama dengannya. Saat orang yang menyukaimu ini mengirim sinyal atau kode cinta kepadamu, kamu akan membalas dengan sikap yang menunjukkan penolakan. Misalnya, kamu justru menunjukkan kedekatan dengan orang lain, seakan-akan kamu mengatakan padanya kamu tidak menyukainya. Padahal orang yang menyukaimu ini tahu kamu juga menyukainya. Intuisinya sangat tajam pada hal-hal yang dirasakan oleh hatinya, itu sebabnya dia tahu kamu sebenarnya juga menyukainya, tetapi sikapmu yang berubah-ubah membuatnya kebingungan. Itu sebabnya saat kamu menunjukkan perasaan suka padanya, dia justru memilih menjauh. Kamu dan orang ini seperti saling mengejar dan saling menjauh, walaupun sama-sama merasakan perasaan yang mendalam. Koneksi antara kalian berdua ini bukan saja koneksi soulmate, tetapi lebih mendalam lagi yaitu koneksi twin flame, dan fase yang sedang kalian berdua jalani adalah fase pengejar dan pelari. Memang selama fase ini, satu jiwa akan meninggalkan yang lain tanpa kejelasan apapun, sama seperti yang kamu lakukan saat menunjukkan penolakan padahal kamu merasakan koneksi mendalam padanya. Sebenarnya kamu juga tidak memahami dirimu sendiri mengapa melakukan sikap yang bertolak belakang dengan perasaanmu. Ada kalanya kamu sangat ingin melepaskan orang ini dari pikiranmu tetapi tidak pernah bisa, beberapa kali kamu bahkan menyesali pertemuan dengannya. Sama seperti yang kamu rasakan,
Orang yang menyukaimu ini juga pernah merasakan perasaan seperti itu. Sikapmu yang menunjukkan penolakan sering sekali membuatnya ingin memutus koneksi ini tetapi tidak pernah bisa. Di fase pengejar dan pelari ini, kadang-kadang kalian berdua bertukar peran. Lain waktu kamu menjadi pelari, di lain waktu dia jadi pengejar. Sudah jelas kamu kewalahan berada di fase ini, tetapi tidak bisa melarikan diri. Tidak mungkin meninggalkan koneksi ini karena jiwamu dan jiwanya saling membutuhkan untuk bertumbuh. Kalian berdua hanya membutuhkan waktu dan ruang untuk memproses perasaan masing-masing, walaupun salah satunya akan sering merasa ditinggalkan. Dalam reading ini, sikapmu yang bertolak belakang dengan perasaanmu membuat orang yang menyukaimu sering merasa tidak diinginkan. Luka batin yang belum kamu healing menyuruhmu untuk selalu menghindar. Dengan menjauhi orang yang menyukaimu, luka batinmu bisa tetap hidup dalam dirimu. Luka batin itu sebenarnya bisa merasakan akhir dari keberadaannya. Itu sebabnya luka batin itulah yang menyebabkan kamu terus-menerus bersikap terbalik dari perasaanmu sendiri. Sama seperti kamu yang membutuhkan healing untuk menyembuhkan luka batin, orang yang menyukaimu juga membutuhkan healing karena luka batin dari pengabaian, kesepian dan harga diri menyebabkan dia terus-menerus mengejarmu. Dia sangat menginginkanmu seakan kamu adalah harta paling berharga. Bisa jadi ada sesuatu dalam tindakan atau ucapanmu yang membuai egonya. Misalnya, kamu pernah memujinya dan membelanya di depan umum. Pujian dan pembelaan yang kamu lakukan sangat berarti baginya. Itulah mengapa kamu sangat berarti bagi orang ini. Seandainya dia sudah berpasangan sekalipun, mengenalmu justru membuatnya mengerti apa dan siapa yang diinginkannya selama ini. Jangan heran jika kamu dan orang yang menyukaimu ini seakan tidak bisa menyatu. Hal itu disebabkan karena pertemuan kalian berdua dimaksudkan agar kalian berdua menyelesaikan masalah pada diri masing-masing. Itulah maksud dari fase mengejar dan berlari. Kebanyakan pasangan twin flame sulit keluar dari fase ini karena tidak menyelesaikan masalah intern pada dirinya sendiri. Memang sulit memproses emosi pada fase pelari dan pengejar. Karena kamu yang sedang berperan sebagai si pelari akan menyakiti orang yang menyukaimu dengan keinginan melanjutkan hidup. Keinginan kuat lepas dari koneksi ini akan menyakiti emosinya. Sebaliknya, orang yang menyukaimu secara mendalam ini dan sedang berperan sebagai si pengejar akan menyalahkan kamu atas rasa sakit yang dirasakannya. Sebenarnya baik kamu dan orang ini sering sekali berganti-ganti peran tanpa disadari, dan sama-sama merasakan rasa sakit yang mendalam akibat koneksi ini. Tidak akan ada yang memahami apa yang kamu rasakan, sama seperti orang yang menyukaimu yang juga merasa sendiri karena tidak ada yang memahami perasaannya. Catatan, saran yang bisa saya berikan untuk yang resonate dengan reading ini adalah, cobalah melepas topeng yang kamu kenakan kepada siapapun. Belajar kenali diri dengan mencari tahu apa saja yang kamu sukai dan apa saja yang tidak kamu sukai.